Ada banyak sekali perjalanan kisah Nabi Yusuf yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Satu sifat paling menonjol dari sang nabi adalah rendah hatinya meski memiliki berbagai macam kelebihan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Yusuf part 1 yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Kisah Nabi Yusuf AS yang patut diteladani. Bagi kebanyakan umat Islam di dunia tentunya mereka sudah mengetahui sedikit dari kisah Nabi Yusuf. Yusuf alaihi salam merupakan cucu dari Ishak. Jadi nama lengkapnya jika dilengkapi dengan silsilahnya ialah Yusuf bin Yakub bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruh bin Rau bin Falij dan terakhir ialah Nuh. Nabi Yusuf AS merupakan sosok seseorang yang cerdas serta jujur yang dalam hidupnya mengalami berbagai kejadian yang dapat kamu temui pada buku Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saja menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya mulai lahir sampai akhir kehidupannya. 1. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri dari putra lainnya. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Allah SWT nyatanya menyelamatkannya dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan kembali ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. 2. Difitnah dan dipenjara akibat rayuan Sulaikha. Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Sulaikha sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Rasa kagum Sulaikha pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfir. Sulaikha hanya bisa memfitnah Yusuf ke penjara. 3. Nabi Yusuf dijual ke orang Mesir. Para musafir terlihat begitu senang ketika melihat keberadaan Nabi Yusuf. Kesenangan ini akibat keberhasilan prediksi di mana sedang mereka peroleh. Orang yang membeli Yusuf pun merasa bahagia karena menjadikannya sebagai anak sekaligus mendapatkan tempat dan layanan begitu baik. Dalam surat Yusuf ayat 23-29 menunjukkan bahwa istri pembesar Mesir, Sulaikha, merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya.
Dirinya meminta agar hal ini dirahasiakan, namun masih saja diketahui oleh wanita di kota dan kalangan istana. Peristiwa ini pun membuat nama Yusuf menjadi buruk. 4. Kembali ke keluarga. Kisah ini diawali ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dinyatakan meninggal diterkam binatang buas. Lantas, ayahnya, Nabi Yakub yang sudah berumur dengan daya penglihatannya kabur bisa mengenali anaknya lewat pakaian lusuhnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali bersama lagi. Banyaknya kisah hidup yang dilalui semasa Yusuf kecil tidak membuatnya sombong akan berbagai karunia-Nya oleh Allah. Seperti halnya dikaruniai wajah sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. 5. Mimpi Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Secara tersurat, ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yakub meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nubuah kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok pentingnya kasih sayang oleh Nabi Yakub sangat mendalam jika dibandingkan dengan anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan pada saudara-saudaranya. Perasaan ini pun berbahaya. Nabi Yusuf bahkan sempat membuatnya dibuang di sumur. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kelanjutan kisahnya pada buku Nabi Yusuf AS, Sang Rasul yang Rupawan. 6. Jamuan makan oleh Zulaikha. Adanya jamun makan yang diadakan oleh Zulaikha juga menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf. Para undangan memang kebanyakan terdiri atas wanita dan sempat menggunjing satu sama lain akibat menggoda Yusuf. Zulaikha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf hingga terpotong jari mereka pada saat mengupas kulitnya. 7. Nabi Yusuf AS yang menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf yang mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaikha. Mimpi Al-Aziz telah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 43 dan 44. Dirinya tengah bermimpi cukup unik sehingga membuatnya penasaran dengan arti di baliknya. Nabi Yusuf yang mendengar kabar ini, maka Nabi Yusuf pun tertarik untuk mentafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir. Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf pun juga semakin kuat hingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaikha atas fitnahnya. 8. Yusuf menjadi Menteri Keuangan Negara. Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercocok tanam saat menghadapi musim paceklik di waktu ke depan. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada orang Mesir nyatanya berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa berhemat secara sederhana untuk menghadapi masa-masa sulit. Itulah perjalanan kisah Nabi Yusuf part 1, yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.